terakhir, saya perkenalkan pembicara yang bersama dengan saya, yang juga suami saya, satu-satunya yang sangat ganteng, yang diurapi Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Yusuf. Tepuk tangan sekali bagi para usher, bagi semua tim multimedia, bagi tim musik, tim singer, semua yang terlibat. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Anda yang sudah berlelah-lelah. Haleluya, termasuk ini ya. Ya. Oke. Buka sama-sama saya 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Boleh duduk tim PW. Thank you. Anda di sini tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa ya. Urapannya lebih kecil. Tapi tenang aja, urapan Allah sudah ada dalam hidupmu. Amin. Di sini ada urapan Allah. Amin. Gak usah cari di mana-mana, di sini ada urapan Allah. Amin. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dikatakan saat itu tiba-tiba Tuhan memunculkan Elia. Waktu Tuhan memunculkan Elia, yes, Tuhan sedang melawat. Tuhan kalau melawat itu luar biasa ya. Aduh, Tuhan melawat kita tuh bukan dengan penghukuman. Kadang-kadang diizinkan sih. Tapi saya percaya malam ini Dia melawat Anda dan saya dengan kasih yang tidak terbatas. Amin. Yang kecil, mereka berbalik dari Allah menyembah kepada Baal. Dan akhirnya Allah mengutus Elia untuk menyampaikan suara Tuhan, bahwa dikatakan dalam tahun-tahun ini tidak akan ada embun gak ada, hujan gak ada. Selama 3 tahun Tuhan tidak menurunkan hujan maupun embun atas kota Samaria. Nah, saya cuma tahu kalau Tuhan menghukum, Tuhan mengizinkan supaya umatnya itu berbalik kepada Tuhan. Dalam 3 tahun bangsa Israel mengalami kekeringan, mengalami benar-benar yang namanya kelaparan. Gak bayangin, setahun, gak usah setahun, 6 bulan tidak ada hujan, kekeringan itu sudah kayak apa menderitanya. Nah itu 3 tahun tidak ada hujan, embun pun tidak ada. Nah tetapi saya percaya di tengah-tengah yang namanya kekeringan, di tengah-tengah yang namanya kelaparan, di tengah-tengah yang namanya daerah miskin, daerah yang gersang, daerah yang tandus, tetap ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka hidupnya berbeda. Elia dipakai Tuhan menyampaikan suaranya, tetapi Elia tidak luput dari dia pun mengalami yang namanya kelaparan. Elia tidak luput mengalami yang namanya kekeringan, penderitaan, apalagi semuanya Elia alami karena Elia juga hidup di kota Samaria. Tetapi bedanya Allah memelihara Elia di musim kelaparan, di tengah-tengah kelaparan yang hebat, di tengah-tengah kekeringan yang hebat, Allah memelihara Elia dengan caranya yang ajaib. Pertama Allah bilang gini, Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, aku akan kasih kamu makan, minum, makan dari burung gagak. Setiap hari burung gagak dikirim memberi makan Elia. Elia minum dari sungai Kerit, dia bisa minum. Tapi suatu saat sungai Kerit pun kering. Tapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada orang-orangnya yang takut akan Tuhan tidak pernah berhenti. Sungai Kerit boleh kering, sungai Kerit boleh lagi tidak menghasilkan air. Dan Allah akhirnya bilang kepada Elia, Elia, sekarang kamu pergi ke Sarfat, kepada seorang janda, kamu akan ketemu seorang janda. Nah lewat janda miskin, janda ini bilang gini, waktu Elia ketemu janda miskin, dia ketemu bukan janda kaya. Allah bilang, Elia pergi ke Sarfat, engkau akan ketemu seorang janda. Ini loh caranya Tuhan menolong Anda dan saya. Seringkali Allah menolong Anda, Allah menolong saya pada masa-masa kesukaran, bukan dengan caramu. Allah menolong Anda pada saat masa kesukaran dengan caranya Tuhan.
Karena waktu itu Allah berkata gini, kamu akan ketemu seorang janda di Sarfat. Nah, waktu Elia lihat janda itu sedang memungut jelai, janda itu sedang memungut kayu, karena janda ini akan masak. Dan dia bilang begini, dan Elia berkata gini, hai janda, beri aku minum, beri aku makanan. Kemudian janda ini berkata, tuanku, walaupun janda ini tidak kenal siapa Elia, tapi janda ini, walaupun janda ini miskin, tapi janda ini murah hati. Dia berkata, tuanku Elia, kalau aku buat makanan untuk engkau, aku buat makanan, maka besok aku dan anakku akan mati karena makanan. Aku cuma punya minyak, aku punya tepung segenggam, aku cuma punya minyak sedikit. Kalau aku buat makanan untuk kamu, maka besok aku akan mati. Tapi Elia berkata apa? Engkau tidak akan pernah mati. Lakukan apa yang aku perintahkan. Buat makanan untuk aku lebih dahulu. Dan percaya, engkau tidak akan mati. Engkau bersama anakmu tidak akan mati. Tepung tidak akan pernah habis, minyak tidak akan pernah habis, sampai masa kelaparan selesai. Saya percaya pertolongan Tuhan yang sama, Tuhan yang Elia sembah dengan Tuhan yang saya sembah, dan Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang sama. Adalah Tuhan yang sama. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti Anda, sama seperti saya. Elia adalah manusia biasa. Bedanya Elia takut akan Tuhan, bedanya Elia taat akan Tuhan. Sehingga waktu dia berkata kepada janda, buat untuk aku, maka tepungmu tidak akan pernah habis, minyakmu tidak akan pernah habis, sampai masa kelaparan selesai. Dengar umat Tuhan yang ada di kota Mamasa. Mungkin hari-hari ini kau berkata, yes, aku sudah ketemu Tuhan, yes, aku sudah dibangkitkan seperti Lazarus. Kenapa hidupku belum berubah? Saya mau bilang dalam nama Yesus, Allah yang saya sembah, Allah yang Anda sembah, Allah yang hidup, Allah yang tahu keadaanmu, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan Dia Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Apakah Anda datang malam hari ini karena door prize-nya bagus, karena door prize-nya sepeda motor, ataukah Anda datang karena Anda mau ketemu Yesus? Yang Anda datang mau ketemu Yesus, tepuk tangan dan sorakan, Yesus! Lebih sekeras lagi kata, Yesus! Aku perlu Engkau! Aku perlu Engkau! Aku cinta Engkau banget! Belum semua ngomong, aku cinta Yesus banget. Para pemirsa yang di rumah, katakan aku cinta Yesus banget. Tapi Anda yang di rumah gak dapat door prize, tetapi tenang, Anda dapat reward dari Tuhan. Amin. Haleluya. Anda mendapatkan pintu kerajaan Allah. Haleluya. Nah, janda Sarfat ini tidak mati. Janda Sarfat ini tetap hidup. Kalau ada malam hari yang berkata, kok hidupku belum berubah, tenang saja. Bilang sama kanan kirimu, tenang saja. Ini baru awan sebesar telapak tangan. Sebentar lagi hujan deras. Amin. Amin. Yuk terus lakukan kebenaran firman. Hari-hari ini, 2 hari ini seminar KKR sudah menyampaikan. Bapak Joseph tadi berkata, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Kasihnya tuh panjang, lebar, dalam, tinggi. Wow, demikian besarnya kasih Allah melanda Anda. Gak bakal Anda dibikin mati oleh Tuhan. Justru Tuhan mau bilang gini, hidup Anda itu hidup bagi Kristus. Kalau Tuhan izinkan mati itu sebuah keuntungan. Tidak ada yang amin. Tidak berani mati ya. Kalau Anda diizinkan mati itu sebuah keuntungan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah izinkan Anda mati kelaparan. Yang ada Anda akan
kenyamanan dalam kelimpahan. Orang yang hidup dalam kelimpahan hati-hati bisa nyaman. Itu sebabnya Tuhan kirim kami dari Australia untuk menjangkau desa Mamasa. 2 tahun berturut-turut Tuhan kirim kami ke desa Toraja. Malam hari ini, 2 malam ini Tuhan kirim kami ke desa Mamasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Selama 20 tahun di Australia kami tidak pernah naik bus. Apalagi waktu kami di Bali, kayaknya kita sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah naik bus selama 12 jam. Tidak pernah. Tetapi karena Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengutus kami 12 jam dengan bus. Tidak terasa, walaupun capek. Walaupun capek, tapi sukacitanya jauh melampaui kelelahan kami. Lanjut ya. Nah itu Allah. Lanjut 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Tuhan itu kalau menegur ya, kalau menghukum umatnya tidak lama-lama, karena Tuhan itu sayang. Bilang dong sama kanan kirimu, Tuhan tuh kalau negur aku, hukum aku nggak lama-lama, cuman sebentar kok. Amin, amin. Makanya jangan bandel-bandel supaya tidak dihukum kelamaan. Amin. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama dikatakan gini, 18 ayat 1 dan 2. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tadi yang pasal 17 ayat 1, Tuhan datang kepada Elia, suruh ngomong sama Raja Ahab, nggak akan ada hujan, nggak akan ada embun selama beberapa tahun. Sekarang Allah yang sama suruh Elia berkata kepada Ahab, Raja Ahab berkata, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku Tuhan hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat. Kelaparan itu sangat berat, sangat hebat di Samaria. Coba, Tuhan itu kalau negur Anda, kalau hukum Anda, tidak lama-lama. Karena tadi loh, kasihnya yang lebar, kasihnya yang panjang sabar, kasihnya yang tinggi, kasihnya yang dalam. Itu loh yang mengejar Anda. Sehingga walaupun dia menghukum, tidak kelamaan, tidak berlama-lama. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ternyata yang takut akan Tuhan bukan hanya Nabi Elia, ada Obadya yang takut akan Tuhan. Saya percaya bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa pelayan-pelayan Tuhan yang ada di kota Mamasa, biar engkau menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak kau akan menjadi pendoa syafaat, akan membawa kota ini masuk benar-benar dalam transformasi, masuk dalam pengalaman hujan deras. Kami hanya membawa awan sebesar telapak tangan, tapi Andalah yang akan melanjutkan sampai terjadinya hujan deras. Tapi Anda pun, saya mau bilang, salami kanan kirimu, katakan, aku juga hamba Tuhan loh. Aku juga hamba Tuhan loh. Amin. Saudaraku yang di rumah, bilang sama istri anak-anakmu, aku juga hamba Tuhan loh. Haleluya, haleluya. Nah, kemudian waktu Ahab bertemu dengan Elia, Ahab langsung bilang gini, Elia, kamu penyebab negeri kami kelaparan dengan sangat hebat. Tapi Elia berkata, salah, justru engkau. Itu di dalam ayat yang ke-16 sampai 19. 16 sampai 19. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaulah itu yang mencelakakan Israel. Bayangin, orang sudah yang berdoa, yang bernubuat, yang berdoa sungguh-sungguh tentang Israel, malah Elia dituduh yang mencelakakan Israel. Jawab Elia kepada Raja Ahab,
bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Kemudian Elia bilang gini, suruh kumpul semua, suruh kumpul umat Israel, suruh kumpul nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, ayat yang ke-19 dikatakan, sebab itu suruhlah seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang, nabi-nabi Asyera yang 400 orang yang mendapat makanan dari istana raja, istana Isabel. Suruh semuanya ke Gunung Karmel. Umat Tuhan, umat Mamasa yang saya kasihi, yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, tiba waktunya setiap umat Mamasa, engkau kembali ke Gunung Karmel, mencari Allahmu dengan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Ayat 20 dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel, mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, dengarkan, semua tenang, dengarkan pertanyaan Elia. Pertanyaan yang sama malam hari ini Tuhan bertanya kepada engkau. Dengarkan sungguh-sungguh. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Saya ulangi, berapa lama lagi umat Mamasa engkau berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah Dia. Malam hari ini pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada Anda. Hai umat Mamasa, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Allah dengan sungguh-sungguh. Belum semua buat keputusan. Saya tidak memaksa, tapi saya menganjurkan, saya berdoa, saya memohon. Saya ulangi, hai umat Mamasa, kalau Tuhan itu Allahmu, ikutlah Dia. Katakan haleluya. Tapi kalau engkau mau ikut Baal, silakan ikut Baal. Jangan bercabang hati, jangan mendua hati. Engkau nggak akan dapat apa-apa. Malam ini kami rombongan akan kembali ke Makassar. Kami berdua akan kembali ke Jakarta dan ke Australia. Tapi urapan Allah sudah ada dalam hidup Anda. Awan sebesar telapak tangan sudah ada atas kota ini. Keputusan di Anda. Pilih malam hari ini. Apakah engkau memilih Allah, ataukah engkau memilih Baal? Apakah engkau memilih Allah dan mau beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ataukah engkau mau tetap menjadi Kristen agamawi? Yang mana yang Anda pilih? Keputusan di Anda. Apakah Anda mau tetap menjadi Kristen tradisi, ataukah Anda berani membuat keputusan, apapun yang terjadi, aku akan tetap ikut Allahku dengan sungguh-sungguh? Yang mau buat keputusan, angkat tangan, sorak-sore, sorak kemenangan, katakan haleluya, 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 haleluya. Jangan ada yang ikut-ikutan, angkat tangan. Kalau engkau masih tidak mau melepaskan Kristen tradisimu, kalau engkau masih belum mau melepaskan Baal-Baalmu, gak usah angkat tangan.
Tuhan tidak marah. Apalagi saya tidak marah. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Lanjut. Kemudian Elia berkata, yuk, sudah semua naik ke Gunung Karmel. Yuk, kita uji Allah mana yang Allah yang hidup. Ambil 2 lembu, 1 dikasih Ahab dengan seluruh 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Di samping Ahab ada 850 nabi Baal dan Asyera. Elia bilang, nih tak kasih lembu 1 ekor, nih tak kasih kayu, ayo tak bikin mezbah, taruh lembumu, sembelih, taruh di atas mezbah. Allah yang mana yang akan menurunkan api untuk membakar korban tersebut. Nabi-nabi itu menjawab, dan bangsa Israel yang ikut banyak loh. Nabinya banyak, pasti yang ikut banyak. Saya mau bilang, kebanyakan Anda itu senang ikut-ikutan di mana yang banyak. Kalau semua ikut tradisi, ya udah ikut tradisi. Karena kalau tidak ikut tradisi, nanti saya dihukum. Siapa yang hukum Anda? Manusia. Anda kebanyakan dari kita sama seperti bangsa Israel yang sudah bercabang hati, yang sudah menyimpang dari Allahnya. Dia lebih ikut Nabi Baal Asyerah yang jumlahnya 850. Dia pikir kalau ikut Elia cuma seorang diri. Ayo saya tanya malam hari ini, kalau ada tantangan, kemudian ada orang yang datang bawa senjata, bawa apa namanya senjata yang besar itu loh, rombongan nih, ikut Yesus, apa saya tembak? Jawab. Mantap. Siapa yang ikut Yesus? Tepuk tangan Yesus. Bilang Yesus. Weh, hebat. Nggak takut mati ya? Nggak takut mati? Ditembak loh. Ditembak loh. Wow, ini yang bikin awan sebesar telapak tangan ada atas kota Mamasa. Yang begini nih loh, yang bikin awan sebesar telapak tangan. Yang begini nih yang akan membuat Mamasa dilawat Tuhan. Yang seperti Anda yang membuat Mamasa penuh kemuliaan Allah. Yuk tuai jiwa-jiwa yuk. Kalau kami datang lagi tahun depan, saya cuma lihat ribuan orang, wih merinding ini, puluhan ribu orang terima Yesus. Bukan lewat kami, lewat Anda. Salami kanan kiri, katakan ribuan orang terima Yesus lewat kamu. Lewat kamu, lewat Anda, lewat Anda yang duduk di belakang di tenda, oke? Bukan lewat kami lagi. Kami hanya pembawa transformasi, Anda yang melanjutkan. Nah, sudah. Kemudian tadi kan 850 Nabi Baal, bangsa Israel itu ikut mereka. Kemudian mereka berdoa sepanjang hari, dari pagi sampai tengah hari. Nggak ada api turun. Elia bilang, teriak lebih keras. Mungkin Allahmu sedang tidur. Maka para Nabi Baal Asyerah itu berteriak lebih keras lagi. Nggak terjadi, api nggak turun. Elia bilang gini, teriak lebih keras, mungkin dia sedang jalan-jalan, sedang holiday. Teriak lebih keras lagi supaya Allahmu datang dan mengirimkan api. Api tidak turun. Mungkin kau perlu menderita. Maka mereka merajam tubuhnya, mulai menoreh-noreh tubuhnya, mereka menyiksa tubuhnya supaya Allahnya, Allah dewa-dewanya turun menurunkan api. Berapa banyak di antara Anda yang mengikuti Kristen tradisi, Anda mencoba menyiksa diri Anda, menoreh-noreh, memakai jimat, rela hidup di dalam kutuk, rela hidup di dalam kutuk, rela hidup dalam tradisi,
dari kutuk nenek moyang. Engkau pikir itu sudah benar, itu sudah cukup. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, semua kutuk, semua tradisi, semua Kristen agamawi dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Kenapa yang terjadi? Api tidak turun. Ternyata Allahnya yang disembah oleh orang Israel, para nabi Baal dan Asyera, 850 nabi Baal yang menyembah Allah-Allahnya, yang menyembah berhala-berhalanya. Berhalanya tidak menjawab, sekalipun mereka harus menganiaya, menoreh-noreh tubuhnya, tetap Allahnya tidak menjawab. Sekarang tiba gilirannya Elia. Elia berkata, sekarang giliran aku, kata Elia. Giliran aku. Elia seorang diri. Elia berkata gini, mari lembunya. Yang pertama Elia berkata gini, ayo datang dekat. Sudahlah, aku ampuni kamu. Tadi ikut sana, ikut Nabi Baal, Asyera. Setelah nggak dijawab, ganti ikut Elia. Coba-coba. Ya Pak ya, bukankah itu Anda? Coba dulu lah Bu, ikut-ikutan. Kalau tidak dijawab, ya saya pindah agama. Saya tidak suruh Anda pindah agama, saya suruh Anda ketemu Yesus. Saya tidak suruh Anda keluar dari keluarga Anda, saya suruh Anda mengalami Yesus. Waktu Anda mengalami Yesus, saya percaya Anda bisa buat pilihan yang benar. Anda tahu mana yang benar dan Anda tahu mana yang salah. Kemudian Elia berkata, ayo dekatan, datang dekat, datanglah dekat kepadaku. Kemudian yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak mezbah-mezbah yang sudah runtuh. Apa itu mezbah? Mezbah bicara, di mana waktu bangsa Israel membuat mezbah, waktu saya membuat mezbah, saya memiliki hubungan intim setiap hari dengan Tuhan Yesus. Mezbah itu yang harus Anda bangun kembali. Apapun keadaan Anda hari ini, mulai malam hari ini, buat keputusan membangun mezbah kembali. Gak ngerti, saya ulangi, malam hari ini buat keputusan untuk Anda mulai memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Caranya tiap hari baca Alkitab. Gak punya Alkitab, nanti kami suplai Alkitab. Siapa yang gak punya Alkitab, angkat tangan. La ilah, la ilah. Oh my God. Lebih tinggi lagi, para asyir bisa lihat yang gak punya Alkitab. Di Mamasa ada toko buku rohani? Gak ada. Di Pare-Pare ada. Nanti tolong yang gak punya Alkitab, siapa ketuanya di sini? Ibu Lydia ya. Daripada dikasih sepeda motor, lebih baik kasih Alkitab. Sepeda motor kok diganti Alkitab. Saya mau bilang, kalau engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Tepuk tangan lebih ramai, lebih lagi. Percaya saya deh, malam ini kan ada door prize sepeda motor. Anda yang kepingin punya motor, tiba-tiba dapat nih malam ini door prize. Saya mau bilang, paling Anda senang punya motor itu paling lama 1 tahun. Setelah itu Anda bosan. Tapi waktu Anda punya firman, dan firman itu tinggal di dalam Anda. Jikalau engkau tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta, kamu pasti menerimanya. Jadi mau sepeda motor apa mau Alkitab? Mantap, ganti sepeda motornya.
kita cuan. No, bukan masa cuan. Wow, sepeda motor dibeliin Alkitab tuh bisa dapat. Wow, dapat berapa ya? Rela door prize-nya diganti sama rela door. Hebat. Yang di belakang rela. Panitia dengar. Jual sepeda motornya, belikan Alkitab. Beneran? Nggak bohong? Mantap, men. Sudahlah, kami senang pulang, Pak. Suamiku, kita pulang bahagia banget karena sudah ada awan sebesar telapak tangan. Kok tepuk tangannya tanggung-tanggung sih? Tapi memang Alkitab lebih berarti dari sepeda motor. Engkau punya Alkitab. Dikatakan waktu engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Waktu engkau memperkatakan firman itu. Ini istri saya cuma satu-satunya. Saya mau berkata begini, kami pergi dari Indonesia. Saya tidak lebih baik dari Anda. Saya orang desa, orang Kabupaten Karawang, di sebuah kabupaten kecil yang tidak ada di peta. Dari kecil saya dididik dengan firman. Kemana-mana saya pergi bawa Alkitab. Ke Australia saya pergi bawa Alkitab. Kemanapun saya pergi bawa Alkitab. Sekarang saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua, Alkitab membawa saya kemana-mana. Alkitab membawa saya keliling Amerika, keliling Eropa, keliling dunia. Cuman benua Afrika yang belum saya injak, karena saya melayani firman Tuhan semesta alam. Jadi pilihlah Alkitab, pilihlah Alkitab dan hidupilah Alkitabmu. Maka bukan cuma sepeda motor, pesawat jet pribadi pun kau akan punya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta, kamu pasti menerimanya. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu berhasil, dan engkau pun akan beruntung. Tidak ada yang rugi, tidak ada lagi yang hidup dalam kemiskinan, karena berkat Allah menyertai Anda. Yang pertama tadi, Elia membangun apa? Elia membangun apa? Mezbah. Yang pertama yang Tuhan mau Anda membangun apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, doa tiap hari. Kalau ada ibadah doa pagi, ikuti tiap hari. Tapi bukan hanya di gereja, di rumah-rumah lakukan, bangun mezbah. Saling mengingatkan, orang tua ingatkan anak, anak ingatkan orang tua, teman, sahabat, suami, istri saling mengingatkan untuk membangun mezbah tiap-tiap hari. Yang kedua, Elia mengumpulkan 12 batu, itu sesuai dengan jumlah suku Israel, dan kemudian dia buat parit di sekeliling mezbah itu. Dia susun kayu api, dia potong lembu. Setelah itu dia penuhi parit itu dengan 4 buyung air, dan dia tuangkan di atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Kemudian katanya, buatlah itu ketiga kalinya. Saya mau bilang, saat itu Israel masih kering, kelaparan, apa sudah ada air? Saya ulangi, saya bertanya, saat Elia membuat mezbah, membangun parit, apakah saat itu Samaria sudah ada hujan ataukah sedang kekeringan? Sedang kekeringan.
Dengan kata lain, waktu Elia harus mengisi parit itu, parit yang dia buat dengan air 4 buyung selama 3 kali, berarti 12 buyung. Itu harga yang sangat mahal, karena saat itu Samaria sedang mengalami kekeringan. Dengan kata lain, korban itu yang menggerakkan hati Allah. Yang pertama tadi Anda sudah membangun mezbah. Yang kedua, berikan persembahan dengan benar kepada Allahmu. Tidak semua belum mau. Saya ulangi. Yang kedua, Tuhan mau berikan persembahan dengan benar, korban persembahan dengan benar kepada Allahmu. Saya mau berkata, Mamasa adalah kota yang subur. Mamasa adalah kota yang subur. Mamasa kota yang diberkati Allah. Anda tinggal gali kekayaan Mamasa. Jangan izinkan orang asing, bule-bule yang menggali kekayaan alam Mamasa. Biarkan Tuhan memakai Anda menggali kekayaan harta terpendam yang ada di kota ini. Hai umat Tuhan yang di luar sana, dengarkan. Izinkan Tuhan memakai Anda menggali harta terpendam yang ada di kota Mamasa. Dan setelah itu berikan korban itu kepada Tuhan. Karena korban itu yang akhirnya, setelah saya percepat terakhir, setelah mezbah didirikan, setelah korban, saya ulangi ya, ini korban yang mahal, korban yang mahal. Ngomong sebentar ya, untuk mengadakan KKR dan seminar, panitia termasuk kami memberikan korban yang mahal. Hanya kami rindu terjadi awan sebesar telapak tangan. Walaupun saya percaya ini sudah terjadi karena Anda dan Anda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yuk, saya akan akhiri. Haleluya. Kemudian Elia berdoa. Dengarkan doa Elia. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 2 hari ini kami berdoa sungguh-sungguh. Kalau kemarin sempat hujan, tapi di tengah-tengah firman disampaikan, hujan pun berhenti. Hari ini Tuhan pun memberi cuaca yang indah dengan satu tujuan, supaya umatnya mendengar kebenaran firman, supaya umatnya dibebaskan dari belenggu dosa, supaya umatnya diurapi dengan urapan Allah. Dan yang terakhir dikatakan, kemudian lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Malam hari ini saya berdoa, malam hari kami semua panitia berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa, biarlah api Tuhan turun membakar setiap Anda semuanya. Biarlah api Roh Kudus turun dan memenuhi hidup Anda semuanya. Biarlah api Roh Kudus turun dan memenuhi hidup Anda semuanya. Apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan terima kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan terima kuasa, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem,
Samaria, Yerusalem bisa keluarga Anda, Samaria tetangga, Yudea masyarakat, sampai kepada ujung bumi. Terima kuasa Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa. Sama-sama katakan, apabila Roh Kudus turun ke atasku. Lebih keras lagi katakan, apabila Roh Kudus turun ke atasku, maka aku akan menerima kuasa. Lebih keras lagi katakan, maka aku akan menerima kuasa. Maka aku akan menerima kuasa. Dan kuasa itu untuk menghancurkan belenggu dosa. Kuasa itu untuk menghancurkan kutuk-kutuk keturunan. Kuasa itu untuk menghancurkan Kristen-Kristen agamawi. Tradisi nenek moyang, kutuk-kutuk dihancurkan oleh kuasa Allah yang ada di dalam hidupmu. Yang ada di dalam hidupmu. Api Tuhan turun membakar. Api Roh Kudus turun membakar dari barisan depan sampai engkau yang paling belakang, bahkan di jalanan. Saya mau bilang, api Roh Kudus akan menyambar hidupmu. Api Roh Kudus akan menyambar hidupmu. Sampai yang di rumah-rumah, api Roh Kudus akan menyambar hidupmu, akan turun membakar hidupmu, memenuhi hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Dan terakhir, Elia berkata gini, tangkap semua nabi Baal, tangkap semua nabi Asyera, penggal rame-rame. Ada jimat-jimat, ada berhala-berhala, ada allah-allah kecil, ada ikatan-ikatan yang membelenggu Anda. Apapun itu juga, malam hari Tuhan mau bilang, aku bakar, aku penggal berhala-berhala tersebut. Aku bakar jimat-jimat, aku bakar jimat-jimat di dalam nama Yesus Kristus. Berani penggal berhala, dipenggal. 850 nabi Baal dipenggal sama Elia. Oh, berani? Bilang, wow, saya berani. Bilang, yang di belakang, yang di luar, sama-sama katakan, wow, saya berani. Lo yang keras kok yang di sini. Luar biasa kamu anak-anakku. Yang di belakang, wow, saya berani. Mantap. Kamu itu yang bernubuat. Kamu lah yang akan bernubuat. Anak-anak kecil akan bernubuat ya. Amin. Amin. Kamu akan seperti Elia. Elia akhir zaman. Seorang diri tidak takut mati, karena kamu membak kebenaran Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Lanjut terakhir. Kemudian Elia bilang gini, ayo naik. Elia naik ke atas gunung. Semua sudah dibakar ya, penggal ya. Ada berhala, ada jimat, buakar gitu. Bahasa Jawa saya mantap. Buakar. Bilang sama-sama, buakar. Ada yang punya istri lebih dari satu, ceraiin yang lain. Anda cuma perlu punya satu istri yang sah, yang dari Tuhan. Bu, saya sudah terlanjur punya istri 5, ceraikan yang 4. Berani? Anda berani karena Anda tidak punya. Tapi kalau Anda berpacaran dengan yang bukan anak Tuhan, itu berhala yang harus Anda penggal. Dengar anak muda, Tuhan sedang memakai anak muda dengan dahsyat. Anak muda yang berani bayar harga, yang bayar harga untuk sebuah kekudusan.
putuskan yang pacaran dengan yang gak seiman. Berani penggal? Ini beneran yang bilang berani ini punya pacar apa enggak nih? Kayaknya khotbah nggak rasa kalau lama ya Pak. Tapi saya khotbah baru sebentar ya. Haleluya. Apalagi ini modelnya anak-anak ini. Ini apinya kenceng ini di sini nih. Anda juga semuanya apinya kenceng. Saya duduk di sana kepanasan, kedinginan. Saya berdiri kepanasan, berarti Anda yang membakar saya malam ini. Api Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda membakar hidupku malam hari ini. Untuk aku berkata, hidup bagi Kristus, mati sebuah keuntungan. Sama-sama katakan, hidup bagi Kristus, mati sebuah keuntungan. Tapi jangan mati karena konyol loh ya. Mati karena nanti mati bunuh diri karena diputus pacar, itu bodoh. Bilang bodoh. Sudah dipenggal semua berhalanya. Sudah berani buat keputusan putuskan pacar yang bukan anak Tuhan. Sudah berani menceraikan 4 istri yang bukan istrimu yang sah. Sekarang kan emansipasi ya. Ada istri yang punya suami 5 loh. Putuskan 4 suamimu yang lain. Hanya 1 suami yang sah, yang dari Tuhan. Pacar gelap, putuskan, penggal. Jangan orangnya yang dipenggal, nanti Anda masuk penjara. Maksudnya lepaskan. Hidup benar, bangun mesbah keintiman dengan Tuhan. Saya mau gini loh saudara, yang isi hatiku gini loh. Yuk, jangan lagi jadi Kristen yang biasa, tapi jadi Kristen yang sungguh-sungguh militan, yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, Anda pun ngalami. Yang berjanji bukan saya, bukan Pak Pendeta Samuel, bukan pendeta. Yang berjanji Tuhan sendiri. Janjinya ya dan amin. Janjinya terjanji yang teruji. Apa saja engkau minta, jikalau engkau percaya, engkau pasti menerimanya. Barang siapa percaya, dia akan mengalami kemuliaan Allah. Elia sama seperti saya dan Anda. Elia berdoa supaya hujan tidak turun, hujan pun tidak turun. Elia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Elia manusia biasa, sama seperti Anda, sama seperti saya. Berarti kalau Anda berdoa, saya berdoa, api turun, api pasti turun. Nah sudah, sekarang Elia naik ke atas gunung. Dia bilang gini sama bujangnya, ayo lihat sana, lihat. Dia pertama dia suruh kepada Ahab. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, makan, pergi, makan, minum. Nah, Elia nyuruh Ahab, sana, pesta deh kamu, gitu ya. Tapi Elia naik ke atas gunung, ke puncak gunung Karmel. Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya kasih contoh ya. Elia naik ke atas puncak gunung. Api sudah turun menyambar loh ya. Tapi hujan deras belum turun. Hujan belum turun. Nah Elia berdoa di atas puncak gunung. Dia berdoa sambil dia berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dikatakan doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh, dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ganti dong, doa saya orang benar. Sama-sama katakan, doa saya orang benar, bila saya sungguh-sungguh berdoa. Kok enggak semua sih? Ulangi,
Doa saya orang benar. Bila dengan sungguh-sungguh saya doakan, sangat besar kuasanya. Tepuk tangan bagi janji firman Allah. Jadi tadi pagi saya nangis. Ada ibu yang punya anak-anaknya lumpuh apa kenapa ya, saya tidak tahu. Saya mau bilang, kemudian neneknya menolong waktu ibunya didoakan dan ibunya mengalami kelepasan, neneknya datang. Saya mau bilang, tiba waktunya kalau anakmu sakit, engkau berdoa, anakmu disembuhkan. Nah, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Anda dan saya orang yang dibenarkan oleh Yesus. Anda dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan sok benar, tapi dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Itu sebabnya jangan berbuat dosa lagi. Ngomong sama kanan kirinya, katakan, jangan buat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tadi kita sudah sepakat kita penggal ya. Sudah sepakat loh dipenggal ya adik-adik. Waktu Elia naik ke puncak gunung, dia suruh hambanya, coba lihat ada awan gak? Bujangnya bilang belum ada Tuhan. Elia berdoa lagi, coba naik lagi lihat, belum ada Tuhan. Naik lagi coba lihat. Sampai 7 kali Elia menyuruh bujangnya, dan akhirnya bujangnya berkata, pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saya tadi berkata, dalam roh saya berkata, dalam roh saya ada sebuah kesaksian. Awan sebesar telapak tangan sudah ada atas kota Mamasa. Belum semua beriman. Ucapkan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Awan sebesar telapak tangan sudah ada atas kota Mamasa. Sebentar lagi hujan deras. Lalu kata Elia, pergi, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turun ke dalam, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-44 dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke atas kereta, saya tidak lanjutkan, lalu turunlah hujan yang lebat. Bicara hujan yang lebat, bicara tentang kelimpahan. Bicara hujan yang lebat untuk kota Mamasa adalah bicara tentang kelimpahan. Masa-masa kekeringan sudah berlalu. Tiba waktunya awan sebesar telapak tangan itu ada atas kota ini. Lanjutkan terus, lanjutkan terus, lanjutkan terus. Siapapun Anda, engkau membawa api kebangunan rohani itu ke gereja-gerejamu. Pertama, engkau bawa api Roh Kudus ke rumah, ke keluargamu, ke Yerusalemmu, ke Samaria, Yudea, sampai kota Mamasa. Kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suamiku mau lanjutkan. Anda berdoa, Anda berdoa, Anda berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah.